and Steffi Show. Ben and Steffi Show. It's fantastic. You guys have to watch it. Ben and Steffi Show. Ben and Steffi Show. It's fantastic. You guys have to watch it. Come on, Steffi, let's get started. Yo, what's up, you guys? If you guys are new, my name is Ben, and this is Steffi. Hey, guys. This has been highly requested, right, Steffi? Oh, yes. Yo, guys, you want us to check out the behind the scenes of Wonderland Indonesia, and this is episode 1. And guys, this is a 25-minute video. Oh, wow. So just for that, please go ahead and smash the like button, subscribe, and turn on the notification bell. And we are super excited to see how they created all that magic behind the scenes. So, Steffi, ready for this? I am. Yo, guys, let's go ahead and rock and roll. Oke, standby di semua posisi. Masuk ke tebing. Take kedua, semoga istimewa. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesai. Oh yeah, you guys been saying it's been shot in Bali, so yeah, we would love to go visit there one day. It looks so beautiful, right? Yeah. I love that shot right there. That shot was crazy good. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi ya, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain. Karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan gitu. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk. Warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu loh. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa seneng-seneng doang, sedangkan rakyat Balinya sedang butuh banget untuk mereka pulih. Jadi aku ngerasa pengen mempersembahkan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan bangkit. Tough times. Yeah. Untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Nah, akhirnya kita main ke Balerung Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara. Dia yang kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome. Mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun, mereka siap support gitu. Mereka sangat senang untuk menampilkan sesuatu yang berbau seni. Karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh. Nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no gitu. Mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support. Apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh financial planning-nya. I know. So awesome. Lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan gitu. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap. Aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak gitu. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalaupun mereka nari dan lain-lain itu, mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu. Oh, segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih
kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland gitu. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, luar biasa, pantainya luar biasa. Tapi ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful begitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Rafting kan sering meeting gitu untuk apa nih karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya aku mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi. Oh ya, ada satu gagasan yang pernah aku catat yaitu wonderland. Pokoknya kata wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan wonderland Bali tapi wonderland Indonesia. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain, mereka sangat support 100%. Itu yang kita pengen ulang tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. It's so cool. Yeah. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan ya, harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman nggak bisa, ini harus ada sponsor, tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini gitu. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling nggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya timku bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik. Sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi. That's cool. Dan waktu itu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya tim kita tidak disangka-sangka menemukan satu sosok yang percaya dan mau kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku tuh ditelepon terus ngobrol banyak hal
dan beliau adalah That's a Doni big Salman. part. Saya memperhitungkan semuanya dan alhamdulillah saya That is awesome, man. I didn't know he had to go through all that. Wow, that is crazy. Berkarya menciptakan misi kemanusiaan ini yang akan dirilis pada tanggal 17 Agustus nanti. Kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Masih nggak percaya sebenarnya sampai tadi beneran nih. Ini masuk banget deh ya sama apa yang jadi pikiran aku gitu, mas sangat berpotensi gitu loh untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara kan, makanya apa salahnya sih buat gue mensupport Alfired gitu ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Siap. Terima kasih banyak pokoknya kita speechless di sini atas nama pribadi Bu Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That is cool. Pesimisku Wonderland-nya udah kehapus gitu. Tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh. Nggak So pakai ini. exciting. Yeah. Jadi toge dulu nggak langsung beringin gitu loh. Jadi wis kita langsung terbakar semangatnya kayak aku. Oke, kita mulai. Aku kepikiran satu hal. Aku nggak mau tim produksinya cuman orang-orang pendatang semua gitu loh. Kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita ajak kerjasama mereka sangat welcome juga, sama aja vibes-nya kayak penari. Kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk Dewan Atlantis Studio. So itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga. Tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari yang udah kita kurasi. Ada juga yang bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu, karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Ref Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan situ pun akhirnya kita meeting lagi, kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu. Wow, that's vokalis belum ada. crazy. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang gak kalah penting adalah kita pengen si vokalis ini gak ribet gitu loh. Dalam arti kita kan Ref Production yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga gak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita pokoknya riset lagi gitu, sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu, dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. Saya berkuliah, takkan
Wis bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pengen setnya Novia itu real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin. Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. So dari situ besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitamaha. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitamaha. Nah ini akan jadi set lokasi untuk Insya Allah Sajojo dan si patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke, siap? Ini gini aja kan? Nggak usah dari Yang bener yang enak dibuka kan yang misalnya kita pakai yang A yang terakhir itu cuma dapat 15 menit itu. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitamaha. Itu pertama kali kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan interesting. Wow, gitu. Ini research yang benar-benar dia bisa berdampingan dengan alam. Oh my gosh. Wow. Mas kita tahu kan yang ada begini. Jadi ngadep Oh, that's a shot right there, yeah. Sekarang baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua, Sajojo. sama kayak tadi yang jalan tuh, tapi kita ngambilnya sekarang pakai kamera. Oke. Ya? Oke. Cepetin. Coba dari ambil lebih close up lagi. lebih close up lagi begini. Di store ya. Begini. Big close up. Ajun matanya. Coba lagi. Dari sebelah sini. Ngikutin gini aja kak ya. Ya, ngikutin tangannya. Ngikutin tangan. Berubah lagi. Yo, Berubah. record. Action. Oke. Gapat. Dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak kayaknya kurang cocok, take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Bisa begini. Bisa begitu. Wow, all that hard work. Yeah. Supaya aman, data adalah paling penting. Yeah. Oh no. You don't want to lose it. Kaki belum kaki. Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung ke lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan kayak gitu. Jadi scene opening menuju Kalimantan Wonderland Kalimantan. Oke. Itu burung layu nih. Oh man. Lagi mundur. Ini jalan. Wow, that head. Ya, Ready, Novia. oh kira ornamen. Jalannya pas nengok tuh langsung aja jalan, nggak usah dilambatin jalannya. Hey kambing. Aku nggak mencetre. Oh man, they got it to the top.
Tanganmu bikin fitnah. Record. Touch up. Ngantuk, Rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort gitu. Kita kayak kita kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin gitu. Kayak di restonya, Resto Dedari namanya. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Oke guys, ini gaunnya agak big. Oke Pak, ya. Tadi dia belanja kan. Kita ketemu lagi. Halo. Ya, tunggu. Tadi coba kok. Oke. Nah, buat dropnya itu kan maksudnya kan kita nggak ada dropnya, jadi nanti kan langsung. Oh wow, he was Kita sick. bisa dikat ya. Jadi pas selesai ini langsung dikat. Mana langsung. Iya, kita pakai. Ya. Semangat terakhir. Karena udah yang ini berhenti. Oke, ya. Enggak? Sudah ngerti, get it. Oh, ada yang tanya. Tadi gitu. Yo. Record. Novi sudah siap? Oke. Oke, santai aja. Pelan, jadi. Please be careful. 1, 2, 3, go. Oh man, that is difficult right there. Wow. That should have balanced the thing on the head and dance. It's so hard. Kalau yang berempat di sini bisa dipecah nggak? Bisa. Tempat duduk Bisa. Bisa ya? Bisa. Maunya Novia. Yang bawah ini enggak sih sebenarnya nggak apa-apa, mendingan di situ aja karena cahayanya udah naik. Jadi gamelan 2 di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Oh cool, that is a joint for that. Panas, Mas. Oh man, that's Semangat. Tabu dulu. Oke. cool, man. Even though you're hot, they're keeping their spirits up. That is super cool. I can't imagine how hot they were in the costumes and the outfits. Oh my gosh. Oke. Oke. Enggak, mumpung nggak ada mana. Kami berjanji. Padamu negeri ada anjing di belakang. Oh my god. Even the dog wants to be part of it. No. Cut. Oke. Lucu. Halo. Whose dog is it? Alhamdulillah hari ini selesai. Kita habisin waktu hari dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya ya, dari pagi tadi. Jadi tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakal nambah 10 hari lah ya. Masih banyak banget PR kita. Ya semoga aja dilancarin. Semoga besok cuacanya selalu cerah. Semoga lancar pokoknya. Amin.
Sampai ketemu besok. Mantap. Produksi di The Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. That was Alhamdulillah banget super itu cool. kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah main ke sana udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Andi, nah, ini dari Red Production, rencananya bikin Mahakarya. Oh. Guys, that was super cool, right, Oh Stephanie? yeah, definitely. I always enjoy watching how they make stuff behind the scenes, like how they make these awesome videos or movies and stuff like that. It's always great to see all the hard work. Yeah. And it's so amazing to know that this project right here wasn't even going to happen. I know, that's crazy. We didn't even know the difficulty, the troubles that he had to go through, and then finally he was able to make it happen. So that is so awesome, guys. Super cool. Thank you so much for this recommendation. Like I said, it's always so cool to see how they make stuff behind the scenes, you know, like music videos, movies, just anything. It's always cool to see the stuff that you know they had to go through. So guys, hope you guys enjoyed this, and if you did, please, like I said, if we can get this video to 1,000 likes, then we'll definitely check out episode 2 because we would love to continue to see how they made all the, you know, all the other scenes, you know. Oh, yes. Yeah, so guys, please go ahead and smash the like button, subscribe, and comment below. And thank you so much for hanging out with us for this long. Thank you so much again. And yeah, we'll see you guys next time. Bye. Bye.